Saudara, 75 tahun Indonesia maju. Saya ingin menyampaikan hari ini atau pagi hari ini saya sharing bagi saudara-saudara yang ada di rumah tentang sukses. Nah, saudara, bicara tentang sukses itu berbicara tentang sesuatu yang luar biasa. Yuk, saudara, seperti sebuah cerita dalam Matius 25 tentang talenta. Ada hamba yang diberikan 5 talenta, ada yang hamba diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Nah, kepada hamba yang diberikan 5 talenta, dia menggandakan, dia menjalankan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta lagi. Dan yang 2 juga menjalankan 2 talentanya dan menghasilkan 2 talenta. Berkembang, saudara. Tetapi ada satu hamba yang menerima 1 talenta. Dia begitu marah dengan 1 talenta yang dia terima. Dia datang kepada tuannya dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa engkau Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi dan menyembunyikan talenta itu dalam tanah," dan sebagainya. Kita tahu cerita ini tentang talenta. Oke, saudara? Nah, saudara, apa yang membedakan hamba yang punya 5, 2, dan dibandingkan dengan hamba yang mempunyai 1 talenta, yang diberikan kepercayaan oleh tuannya? Yang membedakan adalah karakter, saudara. Karakter. Apa itu, saudara? Karakter. Mentalnya terjajah oleh kebiasaan buruknya yang malas. Itu dia, saudara. Saudara, sementara 2 hamba yang punya 5 dan mempunyai 2, mereka karakternya baik sekali, saudara. Bukan karena 5, bukan karena 2 yang diberikan, tetapi memang karakter mereka. Saudara, mental hamba yang mempunyai 1 talenta itu berbeda. Mentalnya terjajah oleh kebiasaan buruknya yang malas. Saudara, Indonesia telah 75 tahun merdeka. Artinya apa? Kehidupan bangsa ini seharusnya sukses. Saya ingin berbicara tentang sukses. Sukses itu definisinya adalah keberhasilan. Berhasil, beruntung, itu menurut KBBI, saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, itulah sukses. Sukses adalah sesuatu yang dapat dipertahankan, itulah sukses. Sukses adalah sesuatu yang dapat dikembangkan, itulah sukses, saudara. Nah, saudara, sukses itu adalah melewati proses. Makanya ada istilah gini, sukses sama dengan suka proses, gitu ya. Orang yang tidak mau diproses tidak akan sukses. Tetapi orang yang mau diproses pasti dijamin sukses. Saudara, Amsal 22 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina." Itu yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat 29. Nah, kita melihat di sini, saudara, pernahkah Anda melihat orang seperti ini yang cakap? Nah, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Saya ingin memberikan ilustrasi kepada saudara-saudara. Ilustrasinya tentang seekor tupai. Pernahkah Anda melihat seekor tupai melompat dari satu pohon ke pohon yang lain? Saudara, ini sangat menarik. Seekor tupai. Tupai melompat cukup tinggi. Wah, begitu tinggi. Dia melompat begitu jauh. Itu tupai. Begitu lincah gerakannya. Tupai melompat cukup tinggi. Seringkali kalau kita memperhatikan mereka, tidak akan pernah bisa mencapai target. Kalau itu adalah cara berpikir kita. Bagaimana seekor tupai melompat dari satu pohon yang jaraknya jauh, tiba-tiba dia melompat dan terus melompat. Dia nggak cukup dengan tinggal di satu pohon. Tetapi kenyataannya, apakah Anda pernah melihat mereka jatuh ke tanah? Memang ada. Seperti peribahasa mengatakan begini, sepintar-pintarnya tupai melompat pasti jatuh juga ke tanah. Tetapi kalaupun ada yang jatuh, itu sangat jarang terjadi, saudara. Kebanyakan dari atraksi lompat itu, kebanyakan mereka mendarat dengan selamat, sekalipun lebih rendah dari yang direncanakan. Itu dia. Mereka harus mengambil resiko itu bila mereka tidak mau hidup terus di pohon yang sama. Para tupai itu mengambil resiko. Saya mau tanya, dan saya ingin kembalikan ini, renungan ini, kepada saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara-saudara? Bagaimana dengan kita? Apa yang membuat tupai sangat pandai melompat dari satu pohon ke pohon yang lain?
Saudara, mungkin saudara berpikir, ya apa ya? Karena tupai mempunyai ekor yang panjang. Berfungsi untuk apa? Menjadi alat kemudi, sehingga memudahkan tupai itu melompat dengan jauh. Dan betul saja, tupai yang melompat itu dapat mendarat dengan selamat di posisi yang lebih tinggi, di posisi yang lebih jauh, sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tetapi itulah ilmiahnya. Yang sebenarnya mengapa tupai itu dapat melompat sehebat itu? Yuk kita pikirkan, yuk kita renungkan. Yang membuat tupai melompat sehebat itu adalah karena Tuhan. Tuhan yang meletakkan kemampuan unik itu pada makhluk ciptaannya. Tuhan yang meletakkan kemampuan itu. Apakah Anda percaya? Apakah Anda saudara-saudara percaya? Jika Anda percaya semua kemampuan itu karena Tuhan, Anda pun harus percaya bahwa karena Tuhanlah Anda dapat mencapai apa yang mustahil Anda capai. Karena Tuhan, sukses itu adalah karena Tuhan. Sukses bukan karena kita cakap, kita mampu. Semua kecakapan, semua kemampuan kita, Tuhan yang berikan. Ketika Dia menciptakan kita, Dia telah meletakkan kemampuan itu di dalam diri kita. Untuk kita bisa lompat, untuk kita bisa bergerak, untuk kita bisa maju, melebihi ekspektasi yang ada dalam pikiran kita. Ketika kita mengatakan tidak mampu, maka saudara pasti gagal. Ketika saudara berkata tidak bisa, saudara sudah gagal. Tetapi ketika saudara berkata, Tuhan yang menciptakan aku untuk sukses, saudara pasti sukses. Saya ingin berbagi 3 hal tentang kesuksesan. Yang pertama, sukses atau kesuksesan itu adalah sebuah keyakinan. Ibrani pasal 13 ayat 6 mengatakan begini, saudara. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Orang berkata, engkau nggak bisa. Orang berkata, engkau lemah. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, yakinlah keyakinan itu, saudara, akan mendatangkan kesuksesan. Karena Tuhan di pihak kita. Engkau tidak hidup sendiri. Dengar, saudara, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kita. Berdoalah, minta keyakinan dari Tuhan. Bila saudara sudah yakin dan kehendaknya terjadi atas saudara, ambillah resiko untuk melompat dari satu pohon kehidupan kita pada satu kehidupan yang lain. Di tempat yang satu gagal, melompat lagi di tempat yang lain. Jangan pernah tinggal dalam pohon kenyamanan kita. Melompat. Kalau sudah yakin, lakukanlah dengan apa? Dengan iman. Lakukanlah dengan yakin, ya saudara. Ambillah sebuah keputusan. Karena kalau saudara sudah yakin, Tuhan beserta, dan saudara mempunyai kemampuan, dan itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupanmu, melangkahlah. Maka Tuhan akan memampukan Anda untuk menjadi sukses. Yang kedua, saudara, kesuksesan itu berbicara tentang apa? Tentang karakter. Tadi saya katakan bahwa yang membedakan hamba yang punya 5 talenta, 2 talenta, bukan karena mereka begitu pintar, tidak. Tetapi saudara, karena mereka mempunyai karakter yang berbeda dengan yang 1 talenta. Malas sekali. Yang dapat 1 talenta itu mempunyai karakter malas. Beda, saudara. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kenapa? Orang yang ingin cepat kaya, mereka melakukan dengan shortcut. Mereka melakukan dengan cara korupsi. Saudara, tidak akan luput dari hukuman. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara, dapat dipercaya itu adalah amanah. Saudara, sukses itu adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu karakter, saudara. Karakter adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ada proses yang harus dilewati. Ada komitmen yang harus dijalankan. Secara apa? Secara konsisten. Karisma memang penting. Saya perlu. Saudara pasti juga perlu. Karisma itu memang penting. Namun, yang terpenting itu adalah bagaimana karakter seseorang.
Jika karisma seseorang hebat dan karakternya buruk, dia akan gagal. Tetapi jika karisma seseorang dan karakternya seimbang, akan membuat seseorang terus berada di puncak kesuksesannya. Saya ingin berbicara ini juga untuk bangsa ini. Seharusnya Indonesia adalah bangsa yang hebat. Generasinya generasi hebat. Tetapi tergantung karakternya. Mau hidup dalam karakter seperti apa? Karakter yang sukses adalah karakter yang penuh perjuangan. Tetapi kalau kita malas, kita hanya mau cepat sukses, segala hal, segala cara kita halalkan, maka kita akan gagal. Sebuah kepercayaan harus dibangun. Yang pertama, bangunlah kepercayaan dengan Tuhan. Sebuah kepercayaan harus dibangun. Yang kedua, bangunlah kepercayaan dengan sesama. Apabila Anda dapat dipercaya oleh Tuhan, Anda pun dapat dipercaya oleh sesama. Ya, saudara, jadi ukurannya Tuhan. Kalau Tuhan bisa percaya, sesama pasti percaya. Kunci sukses sebuah bisnis, karir, hidup adalah dengan membangun kepercayaan Tuhan dan kepada sesama. Yang ketiga, yang terakhir, kesuksesan harus membawa Anda merendah, bisa melayani, dan semakin mengasihi Allah. Itu yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara tahu ilmu padi? Ilmu padi begini, semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Bukan nunduk-nunduk, tapi nanduk. Bukan demikian. Ilmu padi itu, orang yang hebat, dengan kapasitas, dengan karisma, dan karakternya seimbang, semakin dia punya itu, seharusnya dia semakin nunduk. Nggak pamer, nggak sombong, saudara. Kesuksesan itu harus membawa Anda merendah di hadapan Tuhan dan mengasihi Allah, ya saudara. Bila Anda semakin jauh, berarti kesuksesan Anda gagal. Bila Anda semakin sombong, berarti Anda ada di ambang kehancuran. Bila Anda semakin rendah hati dan dapat melayani Allah dalam kesuksesan Anda, berarti kesuksesan Anda itu benar dan Anda benar-benar sukses. Saudara, seharusnya kita ada di posisi ini. Kesuksesan kita itu karena Tuhan. Kita tahu kemampuan ini karena Tuhan. Bisa dipercaya, bisa melangkah karena Tuhan. Dan saudara tetap merendah, bisa melayani Allah, dan tunjukkanlah kepada sesama apa yang aku bisa lakukan. Jangan bilang sama bangsa ini, apa yang bangsa ini bisa berikan pada saya. Tetapi apa yang engkau bisa berikan dan sudah berikan bagi bangsa ini. Jangan berkata, Tuhan, apa yang Engkau sudah berikan? Oh, Tuhan sudah berikan, tetapi apa yang sudah Engkau berikan? Itulah yang seharusnya kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadilah orang sukses. Di 75 tahun Indonesia merdeka, kita harus melihat lebih maju. Indonesia maju, saya maju. Karena saya maju, Indonesia maju. Kalau Indonesia maju, tanpa manusia Indonesia yang maju, kita gagal. Kita hidup di dalam keterjajahan. Mental kita mental jajahan, terjajah. Tetapi kalau kita maju, berpikir maju, nggak ngebully orang, nggak melihat kekurangan orang, dan sebagainya, saudara, kita sedang maju. Dan kemajuan kita memajukan bangsa ini. Merdeka. Merdeka untuk diri kita. Yang pertama. Dan kalau diri kita merdeka, kita pun akan hidup dalam kemerdekaan, membuat orang lain merdeka. Saudara, kita perlu memanusiakan manusia. Kita perlu bagaimana mempersiapkan diri kita supaya kita bisa menolong orang lain. Pakailah kesuksesan kita untuk Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kalau kita pakai semua itu untuk Tuhan dengan benar, kita pun otomatis melakukan dengan sesama dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Salam kemerdekaan. Indonesia merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di dalam Kristus, tetap di dalam Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita